Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu kenikmatan di atas keimanan dan juga kenikmatan memeluk agama yang mulia, agama yang diridhai Allah, yaitu agama Islam, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, yang mana kenikmatan tersebut berlimpah-limpah, akan tetapi kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung-hitung kenikmatan yang telah Allah berikan tersebut. Kemudian tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, manusia yang patut dijadikan suri tauladan, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berserta seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum, dan orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnahnya serta meninggalkan larangan-larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita untuk berjumpa kembali di masjid yang semoga Allah berkahi dan Allah jaga ini, di majlis syarah rinci rukun iman, yaitu sebuah kitab yang dikarang oleh guru kita tercinta Al-Ustadz Dr. Firanda Dirja hafizahullahu ta'ala, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang pertama, yaitu rukun iman yang pertama, rukun iman atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas secara gamblang apa itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, beriman kepada Allah itu mencakup kepada 3 macam tauhid, yang mana tauhid yang pertama sudah kita bahas, yaitu tauhid ar-rububiyah, tauhid mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah, baik itu berupa penciptaan ataupun berupa kepemilikan ataupun berupa kepengaturan alam semesta. Dan pada pertemuan yang telah berlalu pula sudah kita bahas tentang tauhid al-uluhiyah, yaitu kita mengesahkan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita bahas juga apa dalil-dalilnya dan apa pengertiannya. Dan sekarang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini
Mari jamaah sekalian yang sekiranya memiliki buku, dibuka bukunya halaman 169. Ataupun yang tidak memiliki buku, maka kami anjurkan untuk mendownload aplikasi yang sudah Al-Ustaz Firanda Dirja beserta krunya rancang, yaitu aplikasi yang bisa kita temukan baik itu di Google ataupun di Apple Store, yaitu Bekal Islam. Bekal Islam. Di sana terdapat macam-macam, baik itu untuk dai ataupun untuk orang-orang awam. Di situ telah terkumpul perkataan-perkataan beliau ataupun artikel-artikel dari beliau dan juga kitab-kitab karangan beliau secara ringkas. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada halaman 169 masuk kita ke dalam pembahasan pengertian syirik dan pembagiannya. Guru kita mengatakan bahwasanya di kitabnya beliau menyebutkan pengertian syirik dan pembagiannya. Beliau menyebutkan syirik yaitu menyamakan Allah dengan makhluk pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Syirik yaitu menyamakan Allah dengan makhluk pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Ya. Ini adalah definisi syirik yang seutuhnya. Maka keliru ketika orang ada mengatakan bahwasanya syirik itu sebagaimana kita pahami dulu-dulu, yang namanya syirik itu artinya iri, ya. Bukankah begitu jamaah sekalian? Ah, lu syirik aja, gua baru begini juga syirik aja lu jadi orang, syirik aja lu. Nah, itu salah. Syirik bukan itu. Yang namanya syirik itu kita menyamakan Allah dengan makhluk di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Itu baru yang dinamakan dengan syirik. Adapun tadi, lu syirik aja sama gue, misal, itu artinya iri, bukan syirik, keliru. Ya. Maka harus diluruskan kembali. Ataupun yang dinamakan kesyirikan itu sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang ahlul bid'ah, yang mana mereka mengatakan bahwasanya selagi engkau meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta, maka engkau tidak melakukan kesyirikan. Ini adalah pemahaman yang batil. Ya. Dan banyak tersebar di kaum muslimin pemahaman yang seperti ini. Mereka mengatakan bahwasanya selagi engkau tidak meyakini ada pencipta selain Allah, maka engkau tidak dikatakan sebagai musyrik, sebagai orang yang berbuat kesyirikan. Maka enggak masalah sama mereka. Kita mau datang ke kuburan, kemudian minta-minta kepada penghuni kuburan, atau kita mendatangi penghuni-penghuni gua dan lain seterusnya. Kita mendatangi orang-orang sakti, orang-orang hebat, yang mana mereka mengatakan itu adalah orang yang tahu tentang perkara-perkara yang gaib, maka ini tidak masalah kata mereka. Kenapa? Karena kita tidak meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah. Ini adalah perkataan ataupun pemahaman yang keliru. Maka kita sama-sama mengetahui dan kita pelajari, syirik artinya adalah menyamakan Allah dengan makhluknya di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Apa contohnya perkara yang merupakan kekhususan Allah jamaah sekalian? Yang pertama, di dalam perkara penciptaan. Enggak boleh kita meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah. Kalau kita meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah, maka kita terjatuh ke dalam noda-noda kesyirikan. Atau kita meyakini bahwasanya ada makhluk yang dapat mengatur alam semesta, baik itu pergantian siang dan malam, ataupun menurunkan hujan, ataupun mengirimkan gempa, ataupun mengirimkan badai, tsunami,
angin puting beliung, dan lain seterusnya, kita mengatakan bahwasanya ada campur tangan makhluk di dalamnya, maka kita sedang melakukan kesyirikan. Ataupun kita meyakini bahwasanya apa saja yang kita miliki itu murni milik kita tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sejatinya kepemilikan seutuhnya itu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memiliki segala sesuatu di muka bumi ini ataupun di luar alam semesta sana. Maka tidak boleh kita meyakini bahwasanya oh ini punya saya Ustaz, murni ini punya saya, murni ini jerih payah saya, murni ini usaha saya sendiri. Ini adalah perbuatan kesyirikan. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Allah, harus kita murnikan ibadah yang kita tunaikan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik itu bermacam-macam. Akan tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kesyirikan, ya, maka harus kita tahu terlebih dahulu bahwasanya syirik itu memiliki keburukannya tersendiri atau hinanya perbuatan syirik. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, ya, silahkan dicatat. Yang pertama itu ketika kita berbuat kesyirikan, kita sedang mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbuat kesyirikan, maka kita sedang mengurangi keagungan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita ambil contoh, ketika kita menjadikan orang ataupun benda perantara antara kita dengan Allah, berarti secara tidak langsung Allah itu memiliki kekurangan. Kenapa demikian? Karena kita harus lewat fulan terlebih dahulu ataupun lewat benda khusus terlebih dahulu baru sampai kepada Allah. Padahal kenyataannya tidak demikian. Anggaplah di dalam perkara berdoa, meminta rizki. Kebanyakan kaum muslimin itu ketika berdoa masih minta kepada penghuni kuburan A atau kuburan B ataupun kuburan-kuburan yang lainnya, ataupun minta kepada benda-benda mati, baik itu kepada pohon, kepada batu, kepada A, B, C dan lain seterusnya. Berarti kita sedang menafikan bahwasanya Allah itu qarib. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Muhammad, kalau sekiranya hambaku bertanya kepadamu tentangku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka katakanlah kepada mereka, aku itu dekat. Aku akan mengabulkan permintaan-permintaan hamba-hambaku selagi mereka meminta kepadaku. Maka penuhilah panggilanku dan berimanlah kepada aku. Agar apa? Agar mereka diberikan petunjuk. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini diantara keburukan yang ditampakkan dari perbuatan kesyirikan, yaitu kita mengurangi keagungan, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, diantara buruknya perbuatan kesyirikan adalah kita tatkala berbuat kesyirikan, kita sedang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sedang berbuat kesyirikan, maka sejatinya kita sedang berbuat suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini adalah dosa yang paling buruk. Kita
prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kenyataannya tidak demikian. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang senantiasa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala seorang hamba berdoa kemudian dia putus asa. Tatkala seorang hamba berdoa kemudian dia berputus asa. Padahal Nabi SAW mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Sesungguhnya doa-doa kalian itu akan diijabah oleh Allah selagi dia tidak tergesa-gesa. Kapan seseorang dikatakan tergesa-gesa? Yaitu kata Nabi SAW bersabda, yaqulu da'autu falam yustajabli. Mereka berkata, aku sudah berdoa tapi aku tidak dikabulkan doanya. Ini adalah seburuk-buruk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk suudzon kita kepada Allah adalah tadi, kita tidak meminta langsung kepada Allah dan kita malah meminta kepada makhluk yang Allah ciptakan. Ini adalah seburuk-buruk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah ala kulli syai'in qadir. Padahal Allah itu atas segala sesuatu itu mampu. Tapi kenapa di antara kaum muslimin atau kebanyakan di antara kaum muslimin yang mereka meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhannya, Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih mempercayai bahwasanya jenazah fulan ataupun kuburan fulan akan memberikan berkah kepada orang tersebut. Fala haula wala quwwata illa billah. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu diantara keburukan yang ditimbulkan dari perbuatan kesyirikan. Yang ketiga, orang yang berbuat kesyirikan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 28. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang berbuat kesyirikan itu sebagai najis. Itu sebagai najis. Kenapa demikian? Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, yang Allah menyebutkan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka jangan kalian masukkan mereka ke dalam area Masjidil Haram ini. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, busuk sekali kiranya orang-orang yang berbuat kesyirikan, karena Allah mensifati mereka dengan najis. Dan para ulama pun menyebutkan, berbeda-beda pendapat mereka, najis ini bisa dikatakan sebagai seutuhnya. Dipermisalkan mereka seperti anjing ataupun babi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dan ada juga yang mengatakan perbuatan mereka adalah perbuatan yang najis, yaitu memalingkan keesaan ataupun tauhid hanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan lain seterusnya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita berbuat kesyirikan. Dan di antara buruknya perbuatan kesyirikan yang keempat adalah orang-orang musyrik tidak boleh dinikahi. Orang-orang musyrik tidak boleh dinikahi, khususnya dengan wanita-wanita muslimah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan kalian menikahi orang-orang yang musyrik sampai mereka beriman. Dan budak yang muslim itu lebih baik daripada orang-orang musyrik, meskipun orang-orang musyrik itu menakjubkan. Maka
Jangan sampai ada di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu yang pingin punya istri orang-orang atau suami-suami orang-orang musyrik, meskipun mereka cantik, meskipun mereka tampan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, budak itu lebih baik yang beragama Islam dibandingkan orang-orang kufar tapi mereka cantik ataupun tampan. Fala haula wala quwwata illa billah. Dan Al-Imam Al-Baghawi, seorang ulama tafsir, menyebutkan ijma' para ulama bahwasanya seorang muslimah itu haram hukumnya untuk menikah dengan orang-orang yang musyrik, laki-laki yang tidak Islam. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya, tadi kita sudah bahas buruknya perbuatan kesyirikan. Yang selanjutnya adalah bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan kesyirikan. Bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan kesyirikan. Bahaya kesyirikan yang pertama adalah perbuatan kesyirikan dapat menggugurkan amalan seseorang. Perbuatan kesyirikan dapat menggugurkan amalan seseorang. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 65. Surat Az-Zumar ayat 65. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh wahai Muhammad telah kami wahyukan kepada dirimu dan kepada orang-orang sebelummu, kalau engkau berbuat kesyirikan maka pasti akan kami gugurkan amalan-amalanmu dan kelak engkau akan menjadi makhluk yang paling merugi. Maka perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang diwanti-wanti, yang diberi peringatan itu para nabi. Khususnya Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah dijamin masuk surga atau belum? Sudah dijamin masuk surga. Tapi tetap kata Allah Subhanahu wa taala, dosa kesyirikan tidak pandang bulu. Dosa kesyirikan Allah tidak pandang bulu. Mau dia nabi, mau dia orang soleh, mau dia pejabat, mau dia orang kaya, mau dia orang yang tampan ataupun yang lain seterusnya, maka kelak orang yang berbuat kesyirikan akan Allah gugurkan amalannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sangat bahaya ketika kita sudah berusaha untuk beramal saleh, baca Quran, sholat, pergi haji, umrah, sedekah, zakat, puasa dan lain seterusnya, tapi kita masih meyakini ataupun memalingkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, yaitu orang-orang yang Allah gugurkan semua amalannya dikarenakan perbuatan kesyirikan. Yang kedua jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara bahaya perbuatan kesyirikan adalah pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah jika dia wafat tapi belum bertaubat. Pelakunya tidak akan diampuni dosanya oleh Allah kalau dia wafat tapi belum sempat untuk bertaubat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang keempat. Di dalam surat An-Nisa ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, akan tetapi Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin di antara kita masih ada yang meyakini dengan jimat-jimat, batu-batu khusus, khususnya batu akik,
Kita meyakini bahwasanya batu akik ini akan mendatangkan berkah, mendatangkan rizki, mendatangkan A, B, dan C di antara yang lainnya. Maka ini kesyirikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Silakan memakai cincin, tapi jangan sampai diyakini bahwasanya cincin kita, kalung kita, ataupun benda-benda tertentu itu akan mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Maka ketika kita meyakini bahwasanya benda-benda khusus tersebut ataupun orang-orang tersebut itu akan mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka kita sedang berbuat kesyirikan, dan dosa kesyirikan tidak akan Allah ampuni. Fala haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, di antara bahaya kesyirikan adalah pelakunya kekal di neraka. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Pelakunya kekal di neraka. Orang yang berbuat kesyirikan jamaah sekalian, pelakunya akan kekal di neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah di dalam beribadah, maka Allah akan haramkan bagi mereka surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hati-hati. Kesempatan untuk masuk surga itu bisa diraih dengan beramalnya kita di dunia ini. Jangan sampai ketika kita hidup di dunia kita berbuat kesyirikan, baik itu kesyirikan yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Maka kesempatan masih terbuka lebar. Bertaubatlah kita semua, mintalah ampunan kepada Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita hambanya yang senantiasa mentauhidkan Allah dan jauh dari perbuatan-perbuatan kesyirikan yang Allah murkai. Fala haula wala quwwata illa billah. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perbuatan kesyirikan adalah seburuk-buruk kezaliman. Perbuatan kesyirikan adalah seburuk-buruk perbuatan kezaliman yang bisa kita lakukan. Maka jangan kita menjadi hamba yang zalim, khususnya kepada Rabbnya, khususnya kepada penciptanya. Jangan sampai kita zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Luqman, mewasiatkan kepada anaknya di dalam surat Luqman, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, jangan engkau mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar, sangat nyata, sangat agung. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, murnikan ibadah kita hanya kepada Allah dan jauhi perbuatan-perbuatan kesyirikan. Dengan apa? Dengan caranya kita belajar, duduk di majelis-majelis ilmu yang membahas tentang tauhid, yang membahas tentang akidah, yang membahas tentang bahaya-bahaya kesyirikan. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hambanya yang senantiasa bertauhid kepada Allah dan dijauhkan dari perbuatan kesyirikan. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya syirik terbagi menjadi dua macam. Syirik terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah syirkul akbar, ataupun artinya syirik besar. Dan yang kedua adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Akan tetapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita pahami bahwasanya syirik kecil itu bukan berarti dosanya kecil, bukan. Akan tetapi syirik kecil adalah syirik yang mana tatkala seseorang mengerjakan syirik kecil, pelakunya tetap dihukumi dosa besar, tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam.
Adapun syirik besar ataupun syirik akbar, pelakunya bisa dikatakan telah keluar dari agama Islam. Fala haula wala quwwata illa billah. Maka yang pertama jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, syirik besar di antara contoh-contohnya adalah yang pertama beliau sebutkan, yaitu menyembelih kepada selain Allah. Kita memberikan sesembelihan kepada selain Allah. Contohnya, kita menyembelih ataupun kaum muslimin di luar sana, mereka masih memberikan sesembahan, sesajen kepada makhluk yang sudah mati, ataupun benda mati, ataupun yang lainnya. Ya, kita ambil contoh orang-orang di Gunung Kidul sana, mereka memberikan sesajen kepada pantai selatan. Selalu mereka berbuat demikian, padahal ini perbuatan yang keliru. Dan mereka mengatakan ini bukan kesyirikan, padahal sejatinya itu adalah kesyirikan. Kenapa? Karena tatkala seseorang menyembelih untuk selain Allah, yang dipersembahkan kepada selain Allah, berarti dia sedang berbuat kesyirikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, yang mana kebanyakan kita sudah menghafalkan ayatnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, kehidupanku dan kematianku hanya untuk siapa? Untuk Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat jelas jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita dilarang untuk menyembelih kepada selain Allah, dan hendaknya sesembelihan kita hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi SAW menyebutkan, la'anallah man dzabaha li ghairillah, la'anallah man la'ana walidayhi, la'anallah man awa muhditha, la'anallah man ghayyara manaral ardi. Di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1978, beliau menyebutkan ada 4 orang yang Allah laknat. Yang pertama adalah orang yang menyembelih kepada selain Allah. Laknat itu apa jamaah sekalian? Laknat itu adalah at-tardu 'anir rahmah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengertian dari laknat. Ketika seseorang dilaknat, berarti dia sedang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, kalau kita ingin bertanya, siapa kiranya di antara kita yang tidak butuh kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya kita semua membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan mampu untuk menunaikan salat. Kalaulah bukan karena rahmat dari Allah, kita tidak akan mampu bersedekah. Kalaulah bukan karena rahmat dari Allah, kita tidak akan mampu untuk berzikir dan beribadah-ibadah yang lainnya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, rugi ketika kita dijauhkan dari rahmat Allah. Maka yang pertama, jangan sampai kita menyembelih kepada selain Allah. Karena orang yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah sudah melaknat, bukan cuma Allah yang melaknat, akan tetapi makhluk-makhluk ciptaan Allah, sampai-sampai yang ada di dalam dasaran bumi, di dalam laut, itu semua akan melaknat orang tersebut juga. Fala haula wala quwwata illa billah. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua yang Allah akan laknat, kata Nabi SAW, adalah orang yang melaknat orang tuanya sendiri.
Maksudnya bagaimana? Orang ini tidak berbaik budi kepada orang tuanya, tidak patuh kepada perintah orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya. Fala haula wala quwata illa billah. Ketika ada orang yang melaknat orang tuanya sendiri, maka dia sedang memanggil laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Sesungguhnya keridhaan Allah itu ada pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita masih memiliki orang tua, maka berbaik budilah kepada mereka. Jadilah engkau anak yang berbakti kepada mereka, meskipun mereka sudah tua, sudah mulai banyak tingkahnya dan lain seterusnya. Akan tetapi tetap kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Sabar dan sabar menghadapi orang tua yang memang sudah tua dan banyak kemauannya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara laknat Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah orang yang berbuat sesuatu kejahatan di atas muka bumi. Orang yang berbuat kejahatan akan Allah laknat dirinya sampai hari kiamat nanti. Fala haula wala quwata illa billah. Maka hati-hati, jangan antum berbuat jahat, baik itu kepada diri antum sendiri, ataupun kepada keluarga antum, ataupun na'udzubillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk kejahatan kepada diri kita sendiri adalah kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk kejahatan kita kepada keluarga kita adalah kita tidak menunaikan hak-hak dan kewajiban mereka. Adapun kejahatan kita kepada Allah adalah dengan kita berbuat kesyirikan. Fala haula wala quwata illa billah. Dan yang terakhir, orang yang keempat yang Allah laknat adalah orang yang mengganti garis tanah. Ini untuk para pemilik kafling tanah misalnya. Maka jangan antum ambil tanah yang bukan hak antum. Antum rubah patokannya. Antum bilang ini punya antum, padahal ini bukan punya antum. Hati-hati, dosanya akan Allah berikan laknat kepada orang tersebut. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hati-hati, jangan sampai kita dilaknat oleh Allah, dan jangan sampai kita menyembelih kepada selain Allah. Dan di antara perbuatan-perbuatan yang menodai ataupun syirik akbar ataupun syirik besar adalah kita berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah, kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Maka tatkala kita beribadah, kemana harus kita serahkan ibadah tersebut? Maka jawabannya tidak lain tidak bukan hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, man mata wa huwa yad'u min dunillah wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhalan nar. Barang siapa yang mati, tapi ketika dia sebelum mati dia berdoa kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka jangan kita berdoa kepada selain Allah. Enggak perlu tuh kita doa-doa kepada penghuni kubur A, penghuni kubur B, penghuni kubur C, ataupun kepada pohon keramat A, pohon keramat B, pohon keramat C, ataupun penunggu gua A, gua B, gua C, dan lain seterusnya. Akan tetapi murnikan doa kita, karena doa adalah ibadah, maka ibadah harus diberikan kepada siapa? Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang ketiga di antara perbuatan syirik besar adalah istighatsah kepada selain Allah. Istighatsah kepada selain Allah.
Apa perbedaan dengan perbedaan antara istighatsah dengan doa? Perbedaannya adalah istighatsah itu dilakukan tatkala terdesak. Istighatsah itu sejatinya doa, tapi doa yang dipanjatkan tatkala terdesak. Ini namanya istighatsah. Maka tatkala kita beristighatsah, maka mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala. Beliau orang saleh, tapi tidak boleh kita berdoa kepada makhluk ataupun kepada wali-wali yang lainnya. Ini juga tidak boleh. Akan tetapi istighatsah harus diarahkan, harus diberikan, harus diminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebanyakan di antara kaum muslimin masih ada yang demikian. Ketika mereka kepepet, ketika mereka terdesak, itu mereka minta kepada orang-orang soleh yang mereka yakini kesolehannya. Dan ini salah. Kenapa? Karena mereka sudah mati. Mereka sudah mati, jamaah sekalian. Maka jangan sampai kita meminta, berdoa, khususnya istighatsah kepada zat yang sudah meninggal. Akan tetapi mintalah kepada siapa? Allah Al-Hayy la yamut. Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara syirik besar yang lainnya adalah bernazar kepada selain Allah. Apa itu nazar? Ya. Adakah di antara kita yang belum tahu apa itu nazar? Nazar itu ucapan seseorang tatkala dia menginginkan sesuatu, kemudian kalau sesuatu tersebut terjadi, maka dia akan beribadah A misalnya. Ini dikatakan sebagai nazar. Contoh, kalau saya juara kelas, maka saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Ini namanya nazar. Kalau proyek ana sukses di ACC, laris, maka saya akan menyembelih kambing misalnya. Ini adalah nazar. Dan nazar juga termasuk ibadah. Akan tetapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, harus kita ketahui bahwasanya nazar itu hukumnya makruh, dibenci oleh Nabi SAW. Karena kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nadri. Qala innahu la yaruddu syai'a wa innama yastakhriju minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak memberi pengaruh apapun terhadap sesuatu. Dan nazar itu hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Maka nggak perlu sebenarnya kita nazar. Tapi seandainya kita sudah bernazar, maka harus dipenuhi nazar tersebut. Misal tadi, kalau proyek ane sukses, ane akan menyembelih kambing. Harus itu dipenuhi. Nggak boleh kita nggak jadi. Padahal proyeknya sudah sukses. Nah, ini nggak boleh. Ya. Akan tetapi harus kita perhatikan. Tatkala seseorang bernazar itu, hendaknya dia bernazar di atas ketaatan, dan jangan dia bernazar di atas kemaksiatan. Ya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara syirik besar yang lainnya adalah beristi'adah, yaitu meminta perlindungan kepada jin. Nah, ini nggak boleh. Kita meminta perlindungan kepada makhluk. Itu tidak boleh. Akan tetapi ketika kita meminta perlindungan, maka mintalah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana cara kita meminta perlindungan? Macam-macam caranya. Paling simpel, paling ringkas yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung, aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari setan yang terkutuk dan lain-lainnya. Maka jangan kita meminta perlindungan atau isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara syirik besar yang lainnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah
menyembelih kepada selain Allah. Nah, ini juga sudah tadi. Ya, mungkin di sini keliru beliau nih, harus dikoreksi. Yang selanjutnya adalah sihir. Yang selanjutnya adalah sihir dan ruqyah yang syirik. Maka sihir itu tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dipercayai. Karena biasanya di dalam perbuatan sihir itu ada kerjasama antara jin dengan manusia. Berarti ada minta pertolongan kepada jin, dan ini tidak boleh dilakukan. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah setelah salat Isya akan kita bahas tentang syirik kecil yang kurang lebih cuman 4 poin. Kurang lebih cuman 5 poin. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Bismillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita merujuk kepada kitab Syarah Rinci Rukun Iman karangan guru kita Al-Ustaz Firanda Dirja hafizahullahu taala. Tadi sudah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama tentang syirik dan juga bahaya kesyirikan dan buruknya perbuatan kesyirikan. Dan juga kita sudah jelaskan bahwasanya syirik terbagi menjadi 2 macam, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Adapun syirik besar sudah kita sebutkan macam-macam contohnya. Dan seorang yang berbuat syirik besar atau syirik akbar, maka pelakunya bisa dikatakan keluar dari agama Islam. Akan tetapi pada pembahasan yang selanjutnya ada yang kedua, yaitu syirik kecil. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya syirik kecil itu bukan berarti dosa orang yang berbuat syirik kecil itu kecil juga dosanya, enggak. Tapi orang yang berbuat syirik kecil maka dia tetap mendapatkan dosa besar, namun pelakunya tidak dikeluarkan dari Islam. Pelakunya tidak dikeluarkan dari Islam. Yang pertama, di antara amalan-amalan syirik kecil yaitu riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Apa itu riya? Riya artinya adalah beramal agar dilihat orang. Beramal agar dilihat orang. Yang mana dari penglihatan tersebut ada rasa ingin dipuji dan lain seterusnya. Maka ini terlarang. Dan sum'ah adalah beramal agar didengar dan disebut-sebut. Jadi sepaket sebenarnya ini. Orang yang riya pasti dia sum'ah. Tapi ada juga yang riya enggak pingin sum'ah, tapi cuman karena ingin dilihat aja sama orang itu, oh fulan itu soleh, oh fulan itu rajin beribadah. Meskipun dia enggak pingin disebut-sebut namanya, tapi ada yang lebih tinggi levelnya, yaitu sum'ah, pingin disebut-sebut, pingin didengar. Contoh orang yang bersedekah menyebutkan nama dengan nominal yang besar. Ini riya plus sum'ah. Dan dia bilang, nanti sebutin ya, dari fulan Ustaz, nominalnya segini, sebutin pokoknya. Kalau nggak sebutin nanti awas nanti. Dan lain seterusnya. Atau setelah dia sedekah, setelah dia infak, dia bilang, loh kok kayak gini sih? Ente nggak tahu, saya itu yang penemu, founder di sini. Di sini saya yang paling banyak donasinya. Dan lain seterusnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan ini sama-sama dimurkai oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Sesungguhnya yang paling aku takutkan di antara kalian itu adalah kalian mengamalkan syirik yang tersembunyi. Yaitu apa? Yaitu ar-riya, yaitu rasa beramal tapi dikarenakan orang lain. Beramal tapi dikarenakan orang lain. Nah ini harus hati-hati jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan juga Nabi SAW menyebutkan, man samma'a samma'allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih.
barang siapa yang memperdengarkan amalannya di dunia, maka Allah akan memperdengarkan tentangnya dari keburukan-keburukannya. Jadi kalau kita misalnya beramal supaya didengerin orang, supaya disebut-sebut orang, nanti hati-hati. Di hari kiamat Allah akan sebutkan keburukan-keburukan kita di depan orang-orang. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian kata Nabi SAW, "Waman yura'illahu bih." Dan barang siapa yang memperlihatkan amalan-amalannya sengaja riya, maka juga Allah akan memperlihatkan keburukan-keburukannya juga di hadapan khalayak ramai. Maka solusinya bagaimana jamaah sekalian? Solusinya adalah ikhlas, supaya amalan kita, keburukan khususnya, tidak dipertontonkan oleh khalayak ramai di hari kiamat kelak. Baik. Selanjutnya, di antara perbuatan-perbuatan syirik kecil di sini beliau sebutkan adalah beramal akhirat untuk mencari dunia. Wah, ini banyak ini yang kayak gini. Beramal akhirat untuk mencari dunia. Ustaz, berarti nggak boleh dong saya jadi imam gitu. Karena saya jadi imam pasti dapat mukafaah, pasti dapat uang bulanan gitu misalnya. Nggak boleh. Enggak. Harus ada tafsilnya, harus ada penjelasannya. Di sini beliau sebutkan, jika yang mendominasi niat seseorang dalam beramal akhirat adalah untuk mencari dunia, maka dia telah terjerumus ke dalam syirik kecil. Lihat, ketika seseorang beramal akhirat tapi tujuannya supaya mendapatkan dunia, tok, murni cuman supaya dapat dunia. Misal dia jadi imam di masjid tapi supaya dia dapat gaji misalnya. Anggaplah gajinya gede gitu. Berapa per bulan? 50 juta misal. Masya Allah, tabarakallah. Ya, dia murni tuh, saya mau jadi imam di masjid itu, saya daftar pokoknya supaya dapat 50 juta. Kalau murni hanya untuk mendapatkan 50 juta, maka dia telah terjumus ke dalam perbuatan syirik kecil. Ya. Kemudian adapun ya, apabila niat untuk mencari dunia tidak mendominasi, dan dia beramal murni untuk akhirat tanpa menafikan efek duniawi yang datang kepadanya, maka amalan tersebut diharapkan akan diterima di sisi Allah. Ini beda. Orang yang pertama, dia beramal akhirat murni tujuannya supaya mendapatkan dunia. Adapun orang yang kedua, dia beramal akhirat tapi dia tidak mengharapkan dunia di situ. Kalaupun dapat, alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu. Dan ini lazim sepertinya untuk para dai atau para imam, para muadzin yang diberikan uang ataupun diberikan mukafaah misalnya dari pihak masjid ataupun yang lainnya, maka harus niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Adapun dikasih atau nggak dikasih itu urusan belakangan. Ya, karena ada ya, sebagaimana diceritakan oleh Al-Ustaz Firanda Dirja hafizallahu taala, ada dai kondang di Indonesia. Dia bilang, "Saya mau ngisi tapi per menitnya 5 juta." Bayangin Pak, ini betul kata Ustaz Firanda sendiri. Ada orang yang bercerita kepada beliau. Ada dai bayangin. Dia minta per menit itu 5 juta kalau tidak salah, atau per 5 menit gitu 5 juta. Akhirnya apa? Dikarenakan DKM masjidnya juga mungkin kurang berilmu, akhirnya didatangkan itu Ustaz. Betul, dia cuma ceramah 5 menit Pak, bayangin. 5 menit Pak. Apa yang disampaikan itu khutbatul hajat aja belum selesai. Innal hamdalillah itu udah 5 menit. Lihat, yang ini yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya dan selayaknya bagi kita orang-orang yang aktif di dalam bidang dakwah, jangan sampai ketika kita berdakwah itu murni tujuannya untuk dunia doang, enggak. Tapi kita rubah, murni tujuannya untuk akhirat. Ini investasi saya untuk di akhirat kelak. Ini pahala jariah yang bisa saya dapatkan. Adapun plus-plusnya itu nanti ngikut. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat ya udah, jangan sambat, jangan ngedumel, ya, nggak perlu sedih, gitu.
Baik, selanjutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan-amalan yang merupakan syirik kecil adalah memakai jimat. Ya, memakai jimat. Di sini beliau sebutkan, memakai jimat hukum asalnya adalah syirik kecil. Jimat yang ditujukan untuk membantu seseorang yang menggunakannya, maka dapat menjerumuskannya ke dalam syirik kecil. Seperti seseorang yang menggunakan jimat supaya disegani orang, disukai orang, atau supaya melariskan dagangannya, maka perbuatan tersebut dapat mengantarkannya kepada perbuatan syirik. Karena kata Nabi SAW, Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah itu maksudnya jampi-jampi, waswasnya itu kata Nabi SAW, dan juga jimat-jimat, tamaim dan tiwalah itu pelet, ya, syirkun kata Nabi SAW, itu adalah perbuatan kesyirikan. Karena ada orang, ya, ini juga kisah yang disebutkan oleh Safiranda, bahwasanya ada orang yang dia kalau dagang itu pakai jimat, terus kalau jimatnya ketinggalan putar balik dia. Ya. Kenapa demikian? Ya karena takut dagangannya nanti nggak laris. Nah, di sini poinnya. Kenapa kok jimat, pelet dan lain seterusnya itu syirik? Berarti dia menggantungkan rezekinya kepada apa? Kepada benda mati. Padahal yang mengatur urusan rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita sebagai seorang mukmin yang sejati itu murni kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita memasang-masang sesuatu, jampi-jampi, dukun, pelet dan lain seterusnya supaya dagangan kita laris, supaya urusan kita mudah, lancar dan lain seterusnya. Ini semua perbuatan syirik. Kemudian yang selanjutnya, bertabarruk dengan yang tidak syar'i atau tabarruk dengan cara-cara yang tidak syar'i. Ya. Ini juga merupakan syirik kecil, Pak. Bu, hati-hati. Jangan kita tabarruk, ngalap berkah dengan perkara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan sesuatu tabarruk itu dikatakan syar'i? Di antaranya adalah dengan Al-Quran. Tabarruk dengan Al-Quran boleh? Boleh. Yang gak boleh gimana? Tabarruk dengan orang yang sudah mati, ataupun kepada makhluk hidup selain dari Rasulullah SAW. Ya. Misal kita cium perasan kaki Ustadz Fulan gitu. Ngapa kok begitu? Tabarruk Ustadz karena beliau orang soleh. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang boleh ditabarruk itu cuma Nabi SAW. Dan itu pun ketika beliau masih hidup. Adapun ketika sudah mati nggak ada lagi yang namanya tabarruk. Ya. Adapun tabarruk yang bisa kita lakukan saat ini adalah dengan amal soleh semata, bukan dengan makhluk. Maka harus nih hati-hati jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau sebutkan seperti bertabarruk kepada kuburan-kuburan dengan mengusap-ngusap dinding kuburan. Apa faedahnya mengusap-ngusap dinding kuburan, Pak, Bu? Ya. Ataupun mengambil tanah kuburan bahkan memakannya, bayangin. Ada yang seperti itu, ya. Tapi emang betul, Pak, Bu. Dikarenakan ilmu yang minim mungkin ya. Kebanyakan jamaah umroh dari daerah India, Pakistan, Bangladesh dan seterusnya, malah mungkin ada orang Indonesia itu ngambil tanah Madinah, ngambil kerikil Madinah, ngambil batu-batu Mekah, ngambil tanah di Mekah. Padahal itu tanah konstruksi dan lain seterusnya. Itu diambil kenapa? Karena mereka tabaruk, ini kan tanah Mekah Ustadz, ini tanah Madinah Ustadz, berkah insya Allah Ustadz. Iya berkah itu didapatkan atas izin Allah dan pasti sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Nah sekarang pertanyaannya, ada enggak petunjuknya dari Nabi SAW ngalap berkah dari tanah Madinah? Ada enggak petunjuk dari Nabi SAW ngalap berkahnya itu dari tanah Mekah? Enggak ada. Maka wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai keliru di dalam tabarruk.
Ya. Baik, selanjutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau sebutkan, adapun jika dia tabarruk dengan memakan 7 butir kurma ajwa setiap pagi ataupun bertabarruk dengan air zam-zam dan buah zaitun, maka diperbolehkan secara syariat. Kenapa? Karena ada dalilnya memang. Kita diperintahkan untuk mengobati penyakit-penyakit kita dengan memakan 7 butir kurma ajwa. Ya, tapi kurma ajwanya betul-betul kurma ajwa. Jangan yang kurma ajwa tapi casingnya doang. Ternyata isinya bukan kurma ajwa. Dan lain seterusnya. Ataupun dengan minum air zam-zam. Sebelum minum air zam-zam berdoa terlebih dahulu. Terus kita minta, ya Allah sembuhkanlah penyakit dan lain seterusnya. Minum. Ataupun dengan yang lain-lainnya. Baik. Yang terakhir jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara perbuatan syirik kecil adalah bertatoyur atau pamali. Apa tuh Pak? Pamali. Yaitu seringkali kita bahas udah dari pertemuan pertama sepertinya. Dari bahas nanti kalau ada misal kejatuhan cicak nih. Kejatuhan cicak berarti tandanya sial. Ataupun ngelindas kucing nanti bakalan sial. Ataupun matahari lagi terik-teriknya tiba-tiba hujan, ini hujannya orang meninggal. Ini nggak ada kaitannya sama sekali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara kaum muslimin yang masih meyakini pamali-pamali seperti ini. Ya. Khususnya kepada bayi-bayi yang baru lahir. Nih bayi kasih ini biar dia bisa begini begitu. Bayi jangan digituin, nanti bakalan begini begitu. Fala haula wala quwata illa billah. Ini semuanya pamali, tatoyur yang Nabi SAW larang. Kata Nabi SAW di dalam hadis Abu Dawud, ya, at-tiyaratu syirkun. Kata Nabi SAW mengulangi perkataannya 3 kali. Tatoyur itu syirik. Maka hati-hati jamaah sekalian, jangan sampai ada yang meyakini keburukan ataupun manfaat itu datang dikarenakan makhluk ataupun benda-benda tertentu. Nah, kalau di sini contohnya beliau sebutkan, contohnya dihilangkannya angka 13 dari kursi pesawat atau di lift hotel, ataupun nomor-nomor rumah dirubah jadi 14 langsung, ataupun 13A, 13B, nggak mau dia 13 asli. Kenapa? Karena nomor 13 itu angka sial Ustadz. La haula wala quwata illa billah. Ini cuma nomor. Dari mana datang sialnya? Nggak ada itu. Makanya kalau antum ke Arab Saudi nggak pernah antum temuin yang namanya nomor 13 itu hilang dari lift, atau nomor 7 hilang dari lift, atau nomor 4 hilang dari lift. Itu nggak mungkin di Saudi. Tapi kalau di negara-negara lain mungkin. Atau di Indonesia ini ada yang seperti itu. Nomor 13 itu nggak ada. Nomor 7 hilang, nomor 4 juga hilang, dan lain seterusnya. Ini adalah syirik jamaah sekalian. Maka harus kita wanti-wanti untuk diri kita sendiri dan karib kerabat kita semuanya, agar mereka tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kurang lebihnya semoga bisa dipahami dengan baik. Apabila ada baiknya maka itu datangnya dari Allah Jalla Jalaluh, dan jikalau ada kekurangan maka itu datangnya dari kebodohan kami sendiri, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kami ucapkan tersebut. Kurang lebihnya demikian. Barangkali ada pertanyaan maka kami persilahkan. Tafadhol Pak. Terkait tadi dibahas tentang bahayanya kesyirikan. Bahaya syirik. Nah. Bagaimana dengan keluarga atau saudara kita yang beliau melakukan kesyirikan tapi tidak tahu keburu meninggal. Nah, itu karena kan terus terang ya mungkin banyak lah ya. Iya betul. Nah, secara ini beliau bagaimana? Baik, wallahu taala alam. Adapun kondisi yang seperti itu, ya. Jadi pertanyaan beliau mungkin ada yang enggak kedengaran. Ada mungkin di antara orang tua kita yang melakukan kesyirikan, tapi dia wafat duluan sebelum sempat untuk bertaubat. Maka bagaimana kondisinya nanti? Dan dia nggak paham karena itu syirik. Dia nggak paham kalau itu syirik. Maka wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah ampuni mereka. Berdasarkan apa? Berdasarkan kejahilan yang mereka miliki. Ya. Adapun ketika seseorang mengetahui bahwasanya ini syirik, tapi tetap tidak mau taubat, maka jelas Allah tidak akan ampuni.
Akan tetapi dia mudah-mudahan punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini saya tidak tahu ya Allah. Mudah-mudahan demikian. Allah taala a'lam bissawab. Ada lagi? Tafadhol, Pak. Ya. Nah. Iya. 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 Nah. Nah. Iya. Baik, barakallahu fiik, Pak. Adapun tentang salaman sampai membongkok atau sampai sujud malahan, maka ini memang ada larangannya. Akan tetapi para ulama pun berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan murni ini nggak boleh, ada. Tapi ada juga yang membolehkan. Kenapa? Karena mungkin itu adatnya seperti itu. Jadi memang khilaf di antara para ulama di dalam bab ini. Hormat kepada seseorang, bab hormat kepada seseorang sampai dia merunduk dan seterusnya. Cuman kalau sampai dia sujud, ini ijma' ulama semuanya. Enggak berselisih mereka. Ini enggak boleh, dilarang. Tapi kalau cuman membungkuk memang ada khilaf di antara para ulama. Wallahu taala a'lam bissawab. Akan tetapi lebih baik dihindari. Yang sampai membungkuk itu dihindari. Lebih baik dihindari. Ya. Tafadhol. Bismillah, Ustaz ingin bertanya, gimana hukumnya kalau orang tua sangat meyakini seperti contohnya kalau di rumah harus jangan ada barat, kalau ada barat tidak mati. Kalau jodoh kamu namanya dicocokin dulu. Nah. Kalau beli sesuatu harus ngadap mana gitu. Iya. Kita sudah kasih nasihat, saran, tapi dia masih keras dengan gayanya seperti itu. Kalau dia mati, mana punya Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Keyakinan seperti itu. Barakallahu fiik. Ya, karena kebetulan beliau itu orang tua antum, tetap tugas antum mendakwahkan beliau. Doakan beliau selalu. Jangan lupa didoain. Tetap kasih nasihat dengan nasihat yang hikmah, yang bijak. Jangan sampai terlalu ngegas, karena biasanya orang tua itu susah menerima nasihat dari anaknya yang ngegas. Ini hati-hati. Kemudian dikasih aja buku atau video-video tertentu yang bisa mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Tapi tugas kita itu hanya sekedar menyampaikan. Adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tugas kita sebagai anak tetap berbakti sama beliau, dinasihati dengan cara yang baik, dan jangan sampai kita marah-marah karena beliau terkena syubhat. Itu intinya terkena syubhat. Ya, entah itu syubhatnya karena nggak mau belajar ataupun sudah tahu tapi enggan karena sudah kebiasaan dari nenek moyang. Ini kan sudah apa ya istilahnya, susah dirubah. Bukan berarti nggak mungkin dirubah, tapi susah untuk dirubah. Ya. Akan tetapi kembali lagi, itu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dia mati, Allahu taala a'lam kedudukannya bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hujjah sudah sampai kepadanya. Akan tetapi mungkin masih tertutupi dengan syubhat-syubhat. Fala haula wala quwata illa billah. Semoga Allah berikan yang terbaik untuk orang tua antum ataupun orang tua yang antum tanyakan tadi. Allah taala a'lam. Baik. Tafadhol, Pak. Mungkin ada penjelasan apa urusan dari iman itu dimulai dari setiap kepada Allah sampai terakhir. Kenapa urusannya seperti itu? Itu karena sebenarnya Nabi nggak bilang kalau rukun iman yang pertama itu beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, enggak. Tapi berdasarkan hadis dari Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, ya, beliau menjawab adalah begini. Dan para ulama
mengklasifikasikan bahwasanya rukun iman yang pertama itu adalah beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab, keempat rasul. Karena beliau menyebutkan gitu, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, dari sini para ulama menyebutkan bahwasanya urutannya sebenarnya nggak harus urut gitu. Yang penting tuh beriman kita dengan yang 6 ini. Sama seperti hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Itu Nabi nggak pernah bilang wajibkah, inikah, itukah, enggak. Tapi para ulama yang mendefinisikan bahwasanya ini tuh wajib berarti, ini tuh sunnah berarti, ini tuh haram dan lain seterusnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai sini saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.